Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Ya, wabil khusus nikmat iman, nikmat kehidupan, termasuk di dalamnya ada kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Mudah-mudahan Allah menghitung setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid ini dan menggantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya tak bosan kita pelajari dan kita ikuti, serta syafaatnya mudah-mudahan bisa kita peroleh di hari akhir nanti. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun Masehi ya, di bulan Desember ya, dan insya Allah setengah bulan lagi kita akan berganti tahun yang baru. Demikian pula sudah mendekat ya kepada kita ya pesta rakyat ya dalam rangka untuk memilih calon pemimpin kita 5 tahun ke depan. Oleh karenanya penting kita melakukan satu refleksi gitu ya, satu muhasabah perenungan ya dalam menghadapi dua momentum ini gitu ya, pergantian waktu, pergantian tahun, sekaligus juga pergantian kepemimpinan ya. Nah, apa yang seharusnya kita renungkan, nah diantaranya adalah apa yang akan coba kita diskusikan, kita refleksikan di dalam topik kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an ya di antara ya isi dari Al-Qur'an adalah kisah tentang umat-umat terdahulu. Tentu Al-Quran bukan kitab sejarah gitu ya, tetapi tidak jarang Al-Quran kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengisi Al-Quran itu dengan contoh dari kisah-kisah umat terdahulu agar kita bisa jadikan ibrah ya bagi kita yang hadir di kemudian di hari ini, bagi ya, generasi kemudian. Nah, Pak Kunto Wijoyo, salah satu dari cendekiawan Muslim ya, dari Muhammadiyah, ya, beliau pernah menuliskan di dalam satu kitabnya, ya, satu bukunya, di mana beliau mengatakan bahwa kisah tentang umat di dalam Al-Quran tidak bisa kita anggap sebagai satu mitos, cerita mitos atau cerita legenda, gitu ya. Tetapi apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang umat terdahulu itu adalah manusia seperti kita yang historis sifatnya, yang menyejarah, dan itu faktual. Artinya bahwa umat terdahulu itu dulu ada
mereka hidup seperti kita hari ini hidup. Ya. Bukan sesuatu hal yang bersifat fiktif. Ya. Kalaulah kemudian Al-Quran menceritakan di akhir kisah mereka sebagai cerita kesedihan, ya, artinya tutup cerita yang misalnya menyedihkan diantaranya, gitu ya, sad ending, maka itulah ya, makna normatif yang harusnya kita ambil, gitu ya, yang terkait dengan sunnatullah, hukum sejarah yang itu bisa berulang, ya, di dalam sejarah manusia jika prasyaratnya berupa modus peran sejarah yang kita pilih sama dengan pilihan mereka. Ini yang disebut dengan hukum sejarah atau sunnatullah. Karena Al-Quran mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan aku pergilirkan antar manusia. Sehingga dalam sejarah peradaban itu ada peradaban yang sedang naik, tapi di sisi yang lain ada peradaban yang sedang turun, gitu ya, sedang mengalami masa keruntuhan, tetapi ada embrio peradaban yang sedang tumbuh, silih berganti begitu. Maka kita meyakini ada sunnatullah itu tidak hanya terkait dengan alam semesta, tetapi juga saya meyakini sunnatullah itu juga terkait dengan hukum sejarah. Artinya umat-umat terdahulu itu kisahnya itu bisa jadi akan terulang, ya, pada umat-umat setelahnya jika kemudian peran yang diambil menjadi syarat sunnatullah itu terjadi, ya, kalau kita menggunakan teori kausalitas itu sama. Nah, ini yang dikatakan oleh, ya, Dr. Kunto Wijaya ini. Nah, diantaranya adalah yang akan coba kita bahas, ya, kita ambil ibrahnya adalah kisah tentang 3 umat terdahulu yang disinggung di dalam Al-Quran di surat Al-Fajr, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Ya, mengapa kita ambil 3 umat terdahulu ini, gitu ya? Karena memang modus perilaku sejarahnya hampir sama, Bapak Ibu. Ya, nanti coba kita akan perhatikan di mana letak kesamaannya. Dan di akhir cerita ketiganya itu ya sad ending, begitu. Di akhir cerita, ya, tutup ceritanya itu sama ternyata. Ketiga kaum ini dibinasakan. Nah, ini sehingga kita ambil itu sebagai satu ibrah, ya. Kita sengaja pilih 3 umat ini karena memang, ya, pilihan peran sejarahnya ternyata sama, gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Fajr disebutkan dari, ya, cerita tentang 3 umat ini, ya, ya, diambil, coba bisa kita lihat dari mulai ayat yang ke-6, ya, sampai, ya, ayat yang ke-14, gitu. Setelah Allah bersumpah atas nama waktu, gitu ya, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal wadr wal layli idha yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, lalu setelah sumpah Allah ini, ya, Allah melanjutkan dengan mengingatkan kita akan 3 umat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Mari coba kita lihat satu persatu dari kaum ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kaum Ad, ya. Kaum Ad ini adalah
sekelompok masyarakat Arab purba. Jadi Arab itu dalam sejarah itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada Al-Arab ya, Al-Ba'idah, ada Al-Arab Al-Musta'rabah namanya. Al-Arab Al-Ba'idah itu Arab purba dalam bahasa kita ya, Arab yang lama gitu. Ya, seperti kaum Ad ini. Jadi orang Arab itu adalah orang yang sebenarnya sukunya sudah lama gitu ya. Seperti kita mengenal ada bangsa Babilonia ya. Ya, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya sekarang Israel itu Yahudi, bahasa ya Yehuda itu adalah suku lama gitu ya. Termasuk juga orang-orang Mesir, Kipti itu juga suku-suku lama gitu. Nah saya nggak tahu Indonesia ini termasuk suku purba atau tidak ya, suku lama nggak, orang Jawa dan lain sebagainya. Ya. Nah, sejak kapan ya suku Jawa itu kemudian ada misalnya, atau suku-suku di Nusantara yang lain ya. Nah, kaum Ad ini termasuk bangsa Arab yang lama Al-Ba'idah. Dia terdiri dari 10 sampai 13 suku ya. Nah, moyang mereka bernama Ad ya. Generasi kedua dari putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam ya. Jadi Ad adalah putra Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam ya. Ini ya mungkin bisa jadi ya kan banyak generasi banyak manusia yang kemudian dimusnahkan oleh Allah ketika terjadi banjir bandang itu gitu ya. Ya, hanya mereka yang beriman, yang baik, yang saleh, ya, yang mengikuti Nabi Nuh itu yang kemudian mengikuti bahtera kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ya, tidak semua anak dari Nabi Nuh ini mengikuti ayahnya. Yang terkenal, yang membangkang adalah siapa Pak Ibu namanya? Kan'an, gitu ya. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran yang bisa kita baca. Ketika diminta untuk naik bagaimanapun seorang ayah yang melihat anaknya walaupun membangkang dia tetap tidak tega gitu ya, sehingga memintanya untuk ikut naik perahu. Tetapi apa yang dikatakan oleh anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni, saya akan mendaki gunung itu yang akan melindungi saya gitu. Ya. Nabi Nuh mengatakan sudah tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Sudah naik, tapi dia tetap bersikuku tidak mau. Ya, ini juga menggambarkan satu ibrah bagi kita bahwa anak itu juga menjadi ujian bagi orang tua, gitu ya. Ya, tidak semua anak yang lahir dari rahim ibunya ya, itu akan mengikuti jejak langkah orang tuanya. Nah, kita harus siap-siap untuk itu, Bapak Ibu ya. Persiapan kita adalah dengan ikhtiar mendidiknya secara yang terbaik agar dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kalau kita berpegang pada yang hak, maka mudah-mudahan dia ikut bersama kita gitu. Tapi sepenuhnya pilihan ketika anak sudah dewasa, pilihan ada padanya. Ya. Tapi tetap dialog kita lakukan, komunikasi seperti yang dikisahkan tentang Nabi Nuh ini. Tetap Nabi Nuh sebagai orang tua mengajaknya berdialog untuk menyadarkannya gitu ya. Tapi lagi-lagi ya setiap orang walaupun itu anak sendiri dia punya pikiran dan pertimbangan sendiri. Nah ini jadi Ad ini adalah generasi kedua dari ya putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaum Ad ini bermukim di satu daerah yang bernama As-Sihab atau Al-Ahqaf, sekarang berada di Yaman. Ya, di Yaman. Yang terletak antara Aden dan Hadramaut. Ya, nah ini. Nah, suku ini luar biasa ya. Di antaranya saya coba googling itu, nah inilah peninggalan mereka.
Ya. Mereka adalah suku yang memiliki peradaban luar biasa. Ya. Zaman segitu dengan teknologi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, tidak secanggih hari ini dalam perspektif kita, ya. Tetapi dia bisa memahat gunung, ya, membuat rumah-rumah, ya, yang sudah mencakar langit, begitu ya. Nah, ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai penduduk Iram yang zatul imad, istilahnya. Zatu itu artinya memiliki, al-imad, ya. Amud itu artinya tiang-tiang yang kokoh. Al-imad jamak min amud. Untuk memberikan satu gambaran bahwa kaum ini sudah memiliki ilmu dan teknologi, gitu ya, yang terkait dengan arsitektur, bagaimana, ya, membangun bangunan yang tinggi, memahat gunung, ya, untuk dijadikan sebagai rumah-rumah mereka. Tentu kalau tidak memiliki kemampuan tidak bisa, ya. Kalau teknologi digambarkan sebagai the ways of problem solving, gitu ya, cara untuk menyelesaikan masalah, maka teknologi mereka yang terkait dengan, ya, ilmu bangunan ini kan sudah luar biasa. Mereka membuat bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibuat oleh kaum-kaum di negeri-negeri yang lainnya, ya, sebelum mereka. Bukti arkeologis tentang kota Iram ini ditunjukkan oleh hasil ekspedisi Nicholas Clebb di Gurun Arabia Selatan, yang di Yaman, pada tahun 91-92. Ya, di mana mereka menggunakan pesawat Ola-Alik Challenger yang bersistem satellite imaging radar untuk mengintip bagian bawah tanah gurun tersebut, dan diduga itu menjadi tempat tenggelamnya, ya, kota Iram ini, ya, yang kena longsor, ya. Dan dengan bantuan satelit Perancis yang bersistem penginderaan optik, mereka menemukan di bawah gurun itu ada banyak bangunan segi 8 dengan dinding-dinding dan menara-menara yang tinggi mencapai 9 meter. Pada zaman itu luar biasa, ya. Nah, peninggalan-peninggalannya, ya, diantaranya ini kan luar biasa. Padahal ini masyarakat Arab purba, jadi jauh sebelum, ya, Nabi Ismail, ya, menetap di Makkah, ya, karena orang-orang Arab yang setelah kaum Ad ini adalah Arab yang baru, yang disebut sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah. Itu orang-orang yang istilahnya itu terarabkan, gitu, diarabkan. Nabi Ismail itu bukan orang Arab, ya, tetapi beliau adalah putra Ibrahim dengan ibu Hajar. Ibrahim itu orang Babilonia, ya, kalau sekarang berarti berada di Irak, ya. Sedangkan Hajar itu orang Kipti, ya, orang Mesir. Selama ini kita memahami Hajar itu keliru, ya, dianggap Hajar itu budak, lalu kemudian berkulit hitam, bahkan cenderung kemudian kita sebut beliau sebagai orang Habasah, orang Ethiopia, bangsa yang selalu diperbudak, gitu ya. Padahal Hajar itu bukan. Dia adalah putri dari salah satu dari raja Mesir yang digulingkan, ya, oleh raja berikutnya ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah singgah di Mesir. Itu adalah pemerintah yang baru, yang sebelumnya dia menggulingkan raja yang lama, ya, dimana kemudian seperti biasa ketika raja kemudian menaklukkan kerajaan, maka raja beserta keluarganya menjadi tawanan dan diperbudak. Termasuk Hajar inilah dari putri raja yang tergulingkan, yang kemudian diperbudak oleh raja yang baru. Dan Hajar ini dihadiahkan oleh raja, ya, yang zalim ini, yang menggulingkan raja sebelumnya, ayah dari Hajar, ya. Dia menyukai Siti Sarah karena Sarah ini perempuan yang, ya, cantik sekali. Dikisahkan di situ bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini bersiasat, gitu ya, agar ketika dia ditanya
Ya, maka Siti Sarah mengaku bahwa dia adalah adik dari Ibrahim. Tidak mengaku, ya ini siasat mereka berdua, sengaja tidak mengaku mereka suami istri untuk menyelamatkan keduanya. Karena raja yang zalim ini terkenal sebagai raja yang, mohon maaf, mata keranjang. Lihat perempuan cantik, nggak tega bahasanya Pak ya. Di peristri gitu ya. Nah ini. Dan kalau dia bersuami, suaminya dibunuh. Nah ini raja begitu. Disebut zalim itu begitu. Karena kalau dia punya karep, ya tidak bisa dibendung. Kalaupun ada bangunan yang ini, runtuhkan bangunannya. Gitu ya. Ibaratnya begitu Pak. Kalau ada aturan, runtuhkan aturannya. Gitu ya. Nah, gitu. Ibaratnya begitu, seperti di mana medsos gitu ya. Ya, kalau sudah punya karep begitu, ya maka yang menghalangi harus dihapuskan gitu. Ya kira-kira hampir mirip lah modusnya begitu ya. Modusnya sejak zaman kuno dulu begitu gitu ya. Kalau sudah punya kuasa itu ya seperti itu. Gitu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga beliau berdua bersiasat gitu ya. Tetapi ya atas kuasa Allah, disinilah Allah memberikan perlindungan ya. Ternyata raja ini tidak bisa menyentuh Sarah. Ya Bapak Ibu bisa tafsirkan sendirilah bagaimana gitu ya. Setiap mendekati Sarah ternyata tidak bisa, ya mohon maaf tanda petik on gitu ya. Nah ini, sehingga kemudian ya Sarah tidak tersentuh sedikit pun oleh raja yang zalim ini. Akhir cerita, atas kebaikan inilah lalu kemudian raja itu memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, yaitu budak yang bernama Hajar. Tapi Hajar itu bukan orang hitam, bukan. Dia orang Kipti. Kipti itu ya suku Fir'aun itu, yang sekarang kemudian terkenal dengan Koptik dalam bahasa sekarang. Di mana salah satu istri dari Rasulullah itu adalah Maria Al-Kiptiyah. Itu juga hadiah dari Mesir. Nah, itu. Ya dulu masih sistem hadiah begitu ya, jangan dibayangkan sekarang manusia kok jadi objek hadiah gitu ya. Nah, ini kita gunakan rasio ya zaman dahulu begitu ya. Nah, lalu kemudian zaman Rasulullah kan perbudakan dihilangkan. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada cerita ini. Jadi ini bagian dari Arab purba, Arab yang lama, Al-Arab Al-Baidah. Nah, Nabi Ismail itu adalah Arab yang baru, gitu ya. Beliau dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah yang tidak ada penduduknya di situ, lalu kemudian ya menemukan sumur Zam-Zam, tentu mata air menjadi sumber kehidupan di tengah padang gurun. Nah, sehingga kemudian berdatangan suku-suku untuk izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sekitar situ karena ada sumber mata air itu. Nah, mereka kemudian, kebanyakan mereka adalah dari sisa-sisa orang Arab, ya. Karena orang Arab yang purba ini kan dimusnahkan, gitu ya, dengan musnahnya kaum Ad ini. Ya, nanti ada Nabi kalau ini nabinya Nabi Hud ya. Nanti juga ada Samud, itu juga Arab ya, Nabi Saleh. Ya, jadi sudah mengalami masa beberapa kali pemusnahan gitu ya. Nah ini, jadi yang baru itu kemudian datang, lalu termasuk Ismail menikah dengan mereka. Ya, tetapi dari istri yang pertama ini ya tidak memiliki anak, dan kemudian diceraikan oleh Nabi Ismail atas nasihat dari Nabi Ibrahim. Karena suatu ketika Nabi Ibrahim singgah ke Mekah itu ingin mengunjungi Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak ada di tempat gitu ya. Lalu beliau mengetuk pintu rumah Nabi Ismail, yang keluar adalah istrinya. Ya. Nabi Ibrahim tidak mengaku kalau dia adalah ayah dari Ismail atau mertuanya. Nah, istri ini gelagatnya suka mengeluh, gitu ya.
mengeluhkan tentang Nabi Ismail lah, tentang nggak ada kerja ini dan sebagainya. Lalu sebelum beranjak pergi, Nabi Ibrahim berpesan, tolong nanti kalau suamimu datang, ya katakan kepadanya, ya sebaiknya dia mengganti palang pintu rumahnya. Nah, ketika Nabi Ismail tiba, istrinya menyampaikan. Ketika mendengar itu, seketika kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Yang dimaksud dengan palang pintu itu adalah istrinya. Ya, istrinya berkarakter tidak baik, suka mengeluh, suka ya gibahin dan sebagainya lah suaminya. Nah, yang kedua, lalu kemudian diceritakan, ini saya juga baru tahu dari kajiannya Ustadz Menehem Ali, ya, dari kitab-kitab kuno yang berbahasa Hebrew, gitu ya, Ibrani, ya. Istri yang kedua dari Nabi Ismail ini adalah istri pilihan ibunya, Siti Hajar. Ya, pilihan ibunya. Nah, kemungkinan besarnya, kata Ustadz Nasir Ali, istri yang kedua ini bukan dari Arab, tapi dari Kipti, Mesir. Nah, maka Nabi Ismail itu bukan orang Arab, orang keturunan campuran antara Babilonia dan Kipti, istrinya juga dari Kipti yang kemudian menurunkan anak-anak, gitu ya. Ya, di antaranya garis keturunannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemungkinannya begitu kalau menurut versi kitab itu, gitu ya. Nah, jadi Arabnya adalah Arab yang baru, ya. Jadi bahasanya Arab, budayanya Arab, tetapi muasalnya sudah bercampur dengan yang lain. Maka disebut dengan musta'robah. Ya, musta'robah itu artinya Arab, orang-orang yang terarabkan. Begitu. Nah ini. Nah kalau sekarang perdebatan, ya ini apa namanya, para habaib gitu ya, itu kan menjadi lucu juga perdebatannya ya. Tapi bukan pada Arabnya sesungguhnya ya, tapi pada apakah itu nyampe pada garis keturunan Rasulullah SAW atau tidak, gitu ya. Maka ada orang mengatakan bahwa perdebatan tentang Arab itu ya tidak sekedar nasab ya, karena Arab itu menjadi demikian mulia itu karena ya bahasanya Gus Idam itu ada dekengan pusat, gitu ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menunjuk bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, yang kemudian termuliakan. Sehingga bagi kita yang non-Arab tetapi kita memahami bahasa Arab lalu kemudian berbahasa dan sebagainya, maka bisa jadi kita bisa dikategorikan sebagai bangsa Arab karena rujukannya adalah kepada Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, bukan pada nasab Arabnya, ya. Maka betapa banyak orang-orang non-Arab, ulama-ulama kita di Nusantara dulu itu menjadi ulama besar di tanah haram yang bahasa mereka adalah bahasa Arab, kajian-kajian mereka berbahasa Arab. Maka Arab menjadi meluas tidak sekedar karena kesukuan nasabnya, tetapi karena ya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran bahasa Arab. Lalu kita kemudian mengembangkan saintifik keilmuan kita dengan menggunakan bahasa Arab itu. Nah, kita kembali di sini Bapak Ibu. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang luar biasa, punya peradaban yang luar biasa, gitu ya. Tapi akhir cerita dari kaum ini, sebagaimana dituturkan banyak mufassir, dibinasakan oleh Allah dengan terjangan angin puting beliung yang begitu dahsyat hingga pasir menenggelamkan kota mereka. Nah, ini terkubur ya oleh pasir yang dibawa oleh angin puting beliung ini. Akhir cerita dari kaum ini adalah sad ending, cerita yang tidak mengenakkan, ya, bukan happy ending. Ini kaum yang pertama. Lalu kaum yang kedua adalah kaum Samud yang diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Saleh. Ya, ini juga orang Arab, ya. Dan kotanya tidak jauh dari Madinah. Hanya 3 jam dari kota Madinah perjalanan darat.
Ya. Umat yang kedua ini namanya kaum Tsamud. Mereka adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Mereka kaya dan juga memiliki peradaban Mekah sama dengan kaum Ad. Mereka memiliki keahlian dengan memotong-motong batu besar di lembah dan juga gunung-gunung guna dijadikan istana-istana tempat tinggal yang mewah. Hampir sama dengan kaum Ad. Ya, yang sekarang sedang digalakkan oleh MBS Muhammad bin Salman untuk mengubah Saudi dari negara petrodolar, ya, dengan pertimbangan dimungkinkan minyaknya akan habis pada tahun berapa begitu, sehingga mereka ya menggali potensi wisata yang ada di Saudi Arabia hari ini. Ya, minyak boleh habis, tetapi para penziarah rumah Allah tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Kan begitu logikanya. Maka kemudian sekarang dibangun destinasi wisata yang luar biasa di Saudi Arabia, termasuk ya menggalakkan wisata di peninggalan kaum Tsamud ini yang bernama Madain Saleh. Itu 3 jam dari kota Madinah, di mana ada satu hadis Nabi yang menunjukkan Nabi ketika melewati ya daerah ini, Nabi berupaya untuk cepat-cepat menjauh dari tempat ini. Ya, makanya disebut dengan orang mengatakan sebagai ya daerah yang terkutuk, karena Nabi menghindari, ya selalu menghindari daerah ini untuk disinggahi. Tapi sekarang justru Saudi Arabia menggalakkan, menghidupkan destinasi wisata kota tua ini, gitu ya. Ibaratnya seperti kita begitu. Ya, padahal kalau bisa, katanya kalau kita lihat YouTube ya, orang Indonesia yang membuat YouTube di Saudi Arabia itu, ya diantaranya pernah saya lihat itu dia membahas tentang ini. Dia masuk di dalamnya dan sebagainya. Ya, di dalam gunung gua-gua celah-celah begitu. Memang luar biasa keindahannya gitu ya. Tapi Rasulullah pernah bersabda untuk menghindari itu, terutama di malam hari, yang dianggap sebagai ya kerajaan jin di situ. Nah ini juga kemampuan yang luar biasa ya. Mereka tinggal di Al-Hijr atau Wadil Qura, ya, terletak antara Syam dan Hijaz. Ya. Hijaz itu berarti Saudi Arabia itu ya. Syam itu berarti meliputi Palestina, Syria, Jordan. Itu dulu negeri Syam namanya. Sebelum dipecah-pecah oleh kolonial Barat menjadi negara-negara kecil itu. Gitu ya. Mereka ini dinilai sebagai masyarakat pertama yang membangun perumahan di bawah tanah atau di dalam celah gunung, serta yang berhasil memahat batu dan marmer. Jadi kalau kita mengenal hari ini ada terowongan Gaza gitu ya, yang itu kedalamannya bisa 30-40 meter di bawah tanah, sehingga bomnya Israel tidak bisa menembus itu. Ya, jauh sebelum kita hari ini ada satu kaum, yaitu kaum Tsamud, yang dia sudah memiliki kemampuan itu, menggali tanah, ya, membuat rumah-rumah di bawah tanah yang luar biasa, termasuk memahat gunung-gunung sebagai istana mereka. Ini kan juga menggambarkan tentang peradaban material yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan ya, zaman segitu tentu teknologi kita nggak bisa bayangkan. Kalau hari ini mungkin ya sudah menjadi hal yang biasa ya. Orang bisa membendung lautan gitu ya, untuk membangun tiang-tiang tercangkar yang itu masuk ke dalam lautan gitu ya, untuk menyanggah jembatan-jembatan panjang di atas lautan. Ya, ini orang dahulu gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan gimana teknologinya ya. Jangan-jangan mereka sudah pernah punya teknologi seperti kita hari ini gitu ya. Seperti misalnya kita nggak bisa bayangkan gimana ya Iskandar Zulkarnain itu ya itu membangun dinding untuk membentengi Ya'juj ya dan Ma'juj itu agar tidak keluar. Yang nanti dikisahkan di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah benteng ini runtuh, sehingga kemudian dua suku ini, Ya'juj wa Ma'juj ini, yang kemudian membuat keonaran di muka bumi. Sekarang mereka masih terbentengi dengan dindingnya, ya,
Iskandar Zulkarnain ini, Zulkarnain. Gitu ya. Nah, gimana dinding itu? Gitu ya. Ada yang menafsirkan itu bukan sekedar dinding yang itu terbuat dari material, gitu ya. Tetapi di situ ada magnetik dan lain sebagainya yang tidak memudahkan membolok dinding sebagainya. Allah kita nggak tahu. Untuk menggambarkan bahwa ternyata zaman dulu juga sudah banyak ilmu dan teknologi terkait dengan peradaban material ini. Akhir kisah dari kaum ini juga tragis. Allah membinasakan mereka dengan pekikan halilintar yang dahsyat yang memekakkan telinga sehingga mereka habis mati semuanya. Nah ini kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Tinggal cerita yang bisa kita lihat adalah peninggalan arkeologisnya sama dengan kaum Ad tadi. Tidak tersisa yang bisa kita kenang dalam ingatan kita tentang mereka adalah dari sisa-sisa bangunan mereka. Ya. Lalu kemudian kaum yang ketiga adalah kaum Fir'aun. Ya. Ya. Mereka memiliki peradaban Mesir kuno yang sampai hari ini juga bisa kita saksikan bekas-bekas jejak peradaban mereka ya. Berupa peninggalan bangunan-bangunan yang besar dan kokoh seperti piramida. Makanya sengaja, mengapa Al-Quran kemudian mengumpulkan tiga kaum ini dalam satu ayat ya? Itu karena tadi itu. Karena modus sejarahnya sama. Mereka adalah orang-orang yang canggih dalam hal bangunan, arsitektur seperti ini. Ya. Nah, kita bisa saksikan kalau yang pernah ke Mesir ya. Kebetulan saya belum pernah ini. Tapi bisa kita lihat dari foto-fotonya dan sebagainya. Mereka membangun piramida untuk ya kuburan-kuburan mereka gitu ya, bangunan-bangunan besar, tinggi dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhir dari kisah mereka juga tragis. Terutama Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah tenggelamkan ia beserta pasukannya di dalam lautan Kulzum gitu ya. Nah, ini apa yang bisa kita baca dari tiga kaum ini Bapak Ibu? Apa yang salah dengan mereka? Ya. Mereka adalah umat-umat yang memiliki peradaban besar, memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan simbol kekayaan dan kejayaan dalam pembangunan aspek material. Ya. Nah, seperti saya sebut tadi, kalau teknologi diartikan sebagai the way of problem solving, cara untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah kehidupan, maka mereka sesungguhnya telah memiliki ilmu dan teknologi yang luar biasa, di mana karya arsitektur dan bangunan-bangunan mereka adalah simbol hasil teknologi yang tidak bisa kita nafikan. Tetapi mengapa mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mengapa kisah mereka tidak happy ending, tapi menjadi kisah yang menyedihkan? Allah hancurkan mereka. Ya, Allah tenggelamkan dengan angin puting beliung. Allah binasakan mereka dengan ya halilintar yang begitu dahsyat. Allah tenggelamkan mereka di dalam lautan. Buya Hamka menyebut di dalam tafsir Al-Azhar, inilah sebagai rahasia pembangunan yang penting untuk kita jadikan iktibar. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, ternyata tidak cukup ya kita membangun secara material semata. Ya, ada modal dasar di balik materi yang kita bangun. Apa yang kita sebut dengan nilai-nilai akal budi. Nah, mari coba kita lihat bagaimana cerita Al-Quran tentang ini ya. Untuk coba kita gali apa iktibar yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang kita ambil. Ya. Wal fajri wa layalin ashr was sab'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijab. Ya. Jadi Allah menceritakan tiga kaum ini di surat Al-Fajr setelah Allah bersumpah atas nama waktu. Dan sumpahnya tidak hanya sekali ya, yang menunjuk pada waktu, tapi berkali-kali.
Ya. Cerita tentang kaum ini dimulai dari ayat 6 sampai 14. Tapi ayat 1 sampai ayat 5 itu Allah mengawalinya dengan sumpah, ya, atas nama waktu, wal fajar, demi waktu fajar. Ini kan waktu fajar. Walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Malam juga menunjukkan tentang waktu. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Ini juga terkait dengan masa atau waktu. Nah ini. Hal fi wal laili idza yasr, ya. Ulangi lagi, dan demi malam yang bila berlalu. Malam itu juga waktu. Lalu Allah menutup sumpahnya ini dengan ayat yang keempat, ya, dengan mengatakan hal fi dzalika qasamul lidhi hajar. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Nah, kita yang hadir kemudian disebut oleh Allah sebagai orang yang berakal lah, orang yang bisa mengambil pelajaran di balik dari sumpah ini. Ya, ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu, ya, Wahbaz Zuhaili di dalam tafsirnya beliau menyebutkan, kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, maka apa yang dengannya Allah bersumpah itu menunjukkan tentang keutamaan objek yang Allah bersumpah dengannya itu. Artinya kalau Allah bersumpah di sini ayat ini, sumpahnya dengan atas nama waktu, gitu ya, maka waktu itu pasti memiliki keutamaan bagi kehidupan kita manusia. Ya, di mana kata Wahbaz Zuhaili, di dalamnya pasti ada faidah al-fawaid ad-diniyah wad dunyawiyah. Ada faidah keduniaan dan juga keberagamaan. Nah, ini menurut Wahbaz Zuhaili. Maka apa gerangan ibrah yang Allah paparkan, di mana Allah di sini mengaitkan, ya, kisah kaum Ad, kaum Samud, dan kaumnya Fir'aun yang semuanya berakhir tragis dengan sumpahnya atas nama waktu, untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita menggali apa makna waktu sesungguhnya bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di antara ibrah itu adalah bahwa manusia dan masa atau waktu adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya kita ini menjadi manusia yang bisa bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena kita punya masa, kita punya waktu. Kalau seandainya waktu ini tidak ada, maka kita statis, kita diam saja, bahkan mengedipkan mata bisa jadi tidak bisa. Persis seperti meja ini, seperti lemari dan lain sebagainya, tidak bergerak, statis. Tapi kita bisa berpindah, ya, ke sana kemari karena kita punya waktu. Maka ada yang menyebut manusia itu adalah makhluk 4 dimensi, tidak sekedar 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, tapi meja ini juga 3 dimensi, ya, laptop ini juga 3 dimensi, bangunan ini juga 3 dimensi. Ya. Yang membedakan dengan kita adalah karena kita punya masa, waktu, ya. Bangunan ini juga punya waktu, gitu ya. Tetapi mereka tidak punya apa yang disebut dengan gerak, ya. Makanya seringkali disebut dengan hayawanun, gitu ya. Mengapa hayawan? Karena dia memiliki, ya, kehidupan, hayyun wa mutaharrikun, dan bisa bergerak. Tetapi bergerak ini tidak sempurna, tidak bisa dia bergerak kalau tidak ada masa. Ya, ada potensi daya untuk bergerak, tetapi waktu nggak ada, diberhentikan waktu. Maka walaupun sebetulnya kita punya daya bergerak, tetap saja kita nggak bisa bergerak. Seperti bangunan ini, ya, dia tidak hayun, dia tidak punya kehidupan. Ciri dari kehidupan adalah bisa memanjang, bisa berubah. Nah, ini. Nah, kita punya itu, tetapi itu pun tidak menjadi bermanfaat kalau tidak ada waktu. Nah, ini.
Nah, dengan adanya waktu, maka potensi gerakan kita itu kemudian bisa membuat kita berpindah-pindah. Ya, lemari itu tetap di situ, gitu ya, karena dia tidak punya potensi untuk bergerak, walaupun dia punya waktu. Buktinya apa? Kalau kita pindah ya dia, nah, berpindah kan gitu ya. Kecuali nggak ada yang pindah, tiba-tiba geser sendiri, gitu ya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang lain. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ibrah yang bisa kita ambil. Mengapa Allah mengaitkan 3 kisah tentang umat terdahulu tadi yang set ending tadi itu dengan sumpahnya atas nama waktu, untuk memberitahukan kepada kita bahwa you punya waktu, maka jangan sia-siakan waktu itu. Artinya kehidupan kita sebagai manusia itu ternyata banyak sekali bergantung kepada bagaimana kisah, bagaimana kita mengisi waktu kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya ya membuat manusia bisa berpindah, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hilangnya masa, hilangnya waktu membuat kita seperti patung statis, diam, tak bisa bergerak. Maka pertanyaannya, ibrah yang bisa muncul terkait dengan itu adalah terkait dengan kehidupan kita, adalah pertaruhan diri kita dengan masa yang kita punya. Artinya hidup kita ini bukan sekedar hidup gitu loh. Artinya kehidupan kita ini berimplikasi kepada pertaruhan antara kita dengan upaya kita memanfaatkan waktu kita. Apakah waktu ya yang terus bergerak ini kita manfaatkan dengan gerak amal yang baik atau sebaliknya? Saya katakan tadi, sekarang kita sudah berada di ujung tahun 2023. Sebentar lagi akan masuk tahun 2024. Itu berarti pertanda bahwa jatah waktu kita mulai berkurang. Maka sudah berapakah banyak amal kebajikan, kesalehan yang kita isikan di dalam jatah waktu yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Ketika kita membaca tentang kisah 3 kaum ini dikaitkan dengan sumpah Allah atas nama waktu. Atau jangan-jangan justru jatah waktu yang diberikan kepada kita itu diisi dengan amal-amal yang sebaliknya. Amal-amal yang penuh maksiat, fujur, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak berharap demikian. Nah, karenanya ya di dalam surat Al-Asr itu Allah menyebutkan innal insana lafi khusr, terkait dengan masalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seringkali manusia itu justru terjatuh di dalam kerugian. Lafi khusr. Di sini Allah menggunakan harf la lit ta'kid. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian besar. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali dia bisa memanfaatkan waktunya dengan beriman wa amilus salihat, lalu kemudian ya imannya itu diejawantahkan dalam bentuk amal saleh. Tidak cukup dengan 2 itu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Karena ya orang yang beramal saleh itu perlu istiqamah, sehingga dia harus senantiasa menetapi kebenaran. Kalau dia melenceng dari kebenaran, ya maka dia juga akan melenceng dari amal saleh yang dia lakukan. Maka harus saling menasihatkan tentang kebenaran untuk menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan amal saleh kita. Tapi ternyata itu juga tidak cukup, juga harus menetapi kesabaran. Karena untuk mengistiqomai kebenaran itu butuh kesabaran yang luar biasa. Hidup ini tidak selamanya ya berjalan di atas jalan yang lurus, datar, rata. Tetapi seringkali kehidupan ini juga yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang mudah membuat kita terpeleset. Maka kesabaran itu menjadi
penting di sini. Hamka menyebutnya begitu dalam tafsir Al-Azhar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pertaruhan kita tentang waktu kita. Ketika membaca tentang tiga umat ini, maka ibrah yang bisa kita ambil adalah bagaimana selama ini kita sudah mempertaruhkan ya waktu kita, apakah sudah kita isi dengan amal kesalehan atau tidak. Jika tidak, ya maka jangan salahkan kemudian kalau akhir cerita dari kehidupan kita adalah sad ending, cerita yang menyedihkan seperti digambarkan di dalam kisah tiga kaum tersebut. Hadis Nabi yang sering kita dengar juga menunjukkan, mengingatkan kita tentang itu. Di mana Nabi menyebutkan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang usianya panjang, tetapi semakin panjang usianya semakin baik amalnya. Nah, kita ini sudah kira-kira panjang nggak usia kita, Pak? Ya nggak tahu ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya. Tapi Nabi itu hanya 60-an gitu. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah yang Allah berikan bonus yang biasa itu. Nah, yang belum 60, hanya 50 berarti jatah saya tinggal 10 tahun. Gitu. Kalau dianalogkan dengan cepat, saya nggak baca kisah tentang tiga kaum itu, mestinya kita bagaimana kita pertaruhkan waktu amal atau tidak. Khairun nas, menjadi manusia yang terbaik itu ada pertaruhannya pada waktu yang kita miliki dan amal kesalehan yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kata usia bahasa Arab itu kan umur. Al-umru menjadi bahasa Arab yang makmur itu seakar kata. Ya, menjadi bahasa Indonesia makmur berarti menunjukkan tentang kesejahteraan, kemakmuran, ya tak? Ya. Takmir itu artinya apa? Ya mungkin bahasa kita takmir itu orang yang mengelola masjid kan gitu tak? Padahal filosofi makna dari kata takmir itu bukan sekedar mengelola, tapi dari kata takmir ya kaitannya dengan umrun. Umrun itu dari akar kata amar, ya, muru. Amar itu artinya memakmurkan. Maka usia itu adalah kaitannya dengan apakah kita sudah memakmurkan usia kita dengan masa waktu jatah hidup kita dengan kebajikan atau tidak. Disebut dengan takmir, harapannya dia bisa memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang soleh. Masjid kemudian ya kotak amalnya disimpan aja, lalu kemudian bangga diumumkan bahwa kas masjid sudah sekian gitu. Itu justru menunjukkan bahwa kita nggak bisa memakmurkan. Buktinya itu uang amalnya nambah terus tetapi tidak ada kegiatan. Makanya kita bisa melihat bagaimana masjid Jogokaryan dan sebagainya ya, itu filosofinya justru dibalik ya, gimana donasi amal yang diberikan ke masjid itu kalau bisa habis dengan berbagai kegiatan ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, kita kan tidak, justru malah kita bangga ini kita punya kas ini semakin besar gitu ya, dan sebagainya. Justru pengelolaan masjid untuk memakmurkan masjid tidak demikian sekarang ini. Justru bagaimana kita menghabiskan ya infak sedekah berupa ya mal, berupa harta dari orang-orang muhsinin itu ya disegerakan dalam bentuk kegiatan saleh agar infak itu kemudian pahalanya cepat mengalir. Tapi kalau disimpan saja gimana? Rugi saya ngamal ke masjid itu. Amal saya nggak jadi apa-apa, disimpan di bank duitnya gitu. Nah, tapi kalau itu dimakmurkan dalam bentuk kegiatan kebajikan, maka pahalanya mengalir kepada muhsinin tersebut. Nah, gitu. Maka takmir masjid itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dengan
memanage kegiatan-kegiatan amal di dalam masjid itu. Ya, dia punya amanat dari para muhsinin untuk cepat mengalirkan pahalanya kepada dia, dan itu melalui pemakmuran kegiatan-kegiatan masjid. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi umur itu juga menandakan bahwa kita harus bisa memakmurkan usia kita dengan amal kebajikan. Maka setelah sumpah Allah atas nama masa, Allah mengingatkan tentang kaum terdahulu itu. Ya, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun, mereka membangun peradaban mereka secara material yang luar biasa. Tetapi di balik itu, ya, alladzina taghaw fil bilad, mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Ya, di dalam hadis Nabi disebutkan mengapa umat-umat terdahulu ini dibinasakan, gitu ya. Salah satunya adalah persis seperti yang terjadi di negeri kita hari ini. Nabi menunjukkan bahwa hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Dalam satu hadis Nabi mengisyaratkan itu. Artinya bahwa mereka ini adalah umat-umat yang secara material membangun bangunan-bangunan material yang luar biasa, tetapi ada kezaliman. Mereka tidak bisa menegakkan hukum secara adil. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya Fatimah mencuri, maka saya tidak ada apa istilahnya, rasa takut, rasa sungkan untuk saya potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa hukum itu harus adil, tidak pandang bulu. Nah, kan beda dengan kenyataan yang kita rasakan ya. Ada ordal begitu ya. Kalau dia punya ordal maka hukumnya ya tumpul, bahkan aturan bisa dibuat. Nah ini. Nah sama dengan ini. Alladzina taghaw fil bilad. Kata taghaw, sewenang-wenang, itu diantaranya oleh Nabi ditafsirkan dengan itu. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum menjadi milik mereka kaum bangsawan. Fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad. Ya, karena itu Tuhanmu menimpahkan kepada mereka ya sauta adab, cemetih azab. Ya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun kita yang lebih mementingkan bangunan peradaban material ya, terkait dengan dimensi panjang, tinggi, lebar semata, itu yang digaungkan begitu ya. Ya, banyak ini dan sebagainya, tapi fokus bagaimana membangun IKN ya, dan sebagainya. Ini berarti pada dimensi materialnya semata yang digaungkan ya. Tetapi melupakan dimensi waktu yang harus dimakmurkan dengan kebajikan. Hukum tidak dipedulikan, aturan dikesampingkan, korupsi, segala kerusakan tidak segera dibenahi, ya, tetapi lebih membenahi aspek peradaban materialnya. Ya. Maka kezaliman yang terjadi, jika demikian, maka tunggulah masa kehancurannya. Maka ini penting kemudian saya coba ajak kita merenungkan gitu ya. Karena waktunya sudah dekat. Bagaimana kita memilih pemimpin, calon pemimpin kita. Kalau kita salah dalam memilih pemimpin, maka setidaknya 5 tahun ke depan kita juga akan menanggung resikonya. Maka ya dari kajian ini pesan yang bisa kita ambil diantaranya adalah pilihlah pemimpin yang cocok, yang tepat. Ya, saya tidak ingin menyarankan kepada satu paslon ya, tapi pilih yang tepat. Setidaknya ya, kalau kita memilih yang tepat walaupun kalah misalnya, ya itu lebih ringan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kita memilih yang jelas-jelas tidak benar begitu ya, walaupun menang begitu ya. Nah ini. Nah, Hamka ketika membaca kisah tentang umat ini, ya beliau menyebutkan bahwa yang mereka bangun hanya benda. 3 dimensi tadi itu kan benda. Tetapi yang mereka runtuhkan adalah budi. Keadilan mereka tukar dengan kebatilan, sehingga segala pembangunan lahir itu tegak
di atas kehancuran nilai-nilai peri kemanusiaan. Kalau sudah demikian, maka selesailah sudah. Selesai kajian kita, selesai juga kehidupan kita. Kalau sekiranya hanya begitu. Nah, ini Bapak Ibu barangkali yang bisa kita renungkan ya. Ya, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi. Ya, tentu kita harus memilih pemimpin yang betul-betul tidak akan membangun peradaban material semata, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana membangun peradaban akal budi, nilai-nilai kemanusiaan. Apalah artinya bermegah-megahan dalam wujud material, tetapi ternyata kita kosong melompong dalam hal keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang bisa saya ajak untuk melakukan refleksi paling 1 jam gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa melanjutkan dulu ya kajian Nasaihul Ibadnya gitu ya. Karena waktu yang sangat minim untuk membuat persiapan, baru datang dari Jakarta sudah capek sekali, sehingga saya mencoba mencari ya bahan-bahan perenungan yang dulu pernah saya buat begitu ya. Nah itu, saya kira itu Bapak Ibu. Saya kira tidak ada yang bertanya ya. Wajah-wajahnya sudah menunjukkan set ending ini. Waktu sudah berlalu saat ini. Oke, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya.